Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpusat pada siswa. Perkenalkan, nama saya Anja Rohani, JKP Angkatan 7, Kabupaten Magetan. Asas Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibarkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Namun sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses penebalan kodrat anak yang masih samar-samar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk dan sifat lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman, dan bila dilihat pada zaman sekarang, pendidikan diharapkan memiliki keterampilan abad 21. Budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, budi pekerti, watak, atau karakter adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menghasilkan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan beliau, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberi dorongan. Gagasan tersebut menjadi alasan karena sebagai seorang guru, kita harus menjadi tauladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang selalu memberi dorongan pada peserta didik untuk terus berkembang. Implementasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menumbuhkan budi pekerti siswa melalui teladan langsung dari guru. 2. Melakukan pembelajaran yang terpusat pada siswa. 3. Peserta didik harus diberikan pendidikan
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Memilih metode pembelajaran yang menyenangkan. 5. Mengarahkan siswa untuk memilih ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Pengaruh negatif dari globalisasi dari segi budaya yang terus menggerus budaya bangsa. 2. Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. 3. Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran. Namun dalam hal ini kita dapat mencari solusi, yaitu 1. Dengan melestarikan kebudayaan bangsa, serta menyaring budayaan asing yang masuk ke Indonesia. 2. Mendesain pembelajaran yang inovatif yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. 3. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, misalkan menggunakan game atau kuisis atau Kahoot, serta menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Dan yang keempat, dengan memahami karakter peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian tadi video yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada siswa. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.